lagu tersebut memiliki hak cipta. Kalau kita channel pemula, belum monetisasi, dan mengupload video seperti ini, jangan selesai reaction, kemudian upload, dan deskripsinya seperti biasa-biasa aja, tanpa. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari viewer saya. Pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau buat video begini nggak apa-apakah nanti saat monetisasinya bang? Ada kepikiran mau buat video reaction cuman masih ragu saat monetnya bang. Nah, di sini viewer saya ini masih bingung atau takut ya. Mau buat konten reaction, takutnya saat sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, saat ajukan monetisasi, takutnya ditolak oleh pihak YouTube. Nah, untuk kalangan YouTuber pemula, kalian harus dengar ini. Karena apa? Channel YouTuber pemula rawan sekali ditolak monetisasinya, teman-teman. Dikarenakan kenapa? Karena banyak sekali akun channel YouTube yang membuat video hanya re-upload. Hanya mengupload video orang lain, kemudian di-post di akun mereka, akhirnya ditolak YouTube. Ini merupakan pertanyaan yang bagus untuk para viewer saya, dan saya akan menjawabnya. Seharusnya aman ya untuk membahas konten reaction, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu yang pertama, kita harus react, memang benar-benar react video tersebut. Kita harus membuat reaksi, komentar, atau tambahan-tambahan bumbu-bumbu humor dalam video reaction tersebut. Di beberapa video saya sebelumnya, saya sudah kasih contoh bagaimana reactionnya. Kalau tidak salah itu konten tentang alif bata ya, reaction alif bata. Di situ saya sudah buat tutorialnya bagaimana menambahkan efek-efek lucu pada video reaction. Nah, yang kedua, kita jangan membahas atau kita jangan meng-reaction musik. Otomatis itu pasti kena klaim hak cipta. Untuk YouTuber pemula, hindarilah mereaction video-video yang berbau musik, karena sudah pasti itu terkena klaim hak cipta atau konten digunakan ulang, teman-teman. Nah, bagaimanakah agar kita lolos monetisasinya? Untuk teman-teman, agar tidak kecolongan, kalian harus download dulu videonya yang ingin kalian reaction. Contohnya di TikTok, video TikTok. Kalian bisa download dulu. Kemudian kalian buat akun kedua kalian yang jarang kalian pakai, dan upload video tersebut di akun itu untuk mendeteksi apakah kena klaim atau tidak. Seperti contoh akun saya ini. Nah, seperti contoh ini teman-teman. Di sini saya akan mereaction video tersebut seperti ini. Yang videonya Gento. Saya mengupload dulu ke channel lain agar supaya mendeteksi apakah video tersebut terkena klaim atau tidak, dan ternyata di sini terkena klaim. Nah, sebenarnya ini bisa di reaction teman-teman. Kalau misalnya videonya tentang dancer atau lucu-lucu tapi ada back soundnya, kalian bisa mute. Kalian bisa mute video tersebut, kemudian kalian beri reaction dan tambahan humor di video tersebut. Seperti contoh video ini, visibilitas diblokir sebagian. Di sini pembahasannya tidak di semua negara dapat memutar lagu tersebut. Otomatis diblokir YouTube sebagian. Nah, pembatasannya hak cipta. Otomatis di sini lagu tersebut memiliki hak cipta. Kalau kita channel pemula, belum monetisasi dan mengupload video seperti ini, otomatis ditolak, teman-teman. Beda cerita jika channel kita sudah dimonetisasi kemudian mengupload video-video yang kena copyright seperti ini atau hak cipta seperti ini, itu kena pilihan juga, teman-teman. Tidak bisa dimonetisasi atau bisa dimonetisasi tapi iklannya berbagi, teman-teman. Jadi iklannya berbagi sama pembuat lagu tersebut, seperti itu. Contoh juga seperti ini. Nah, jika kalian perhatikan, ini adalah YouTuber PikiPix, YouTuber besar yang selalu mereaction video TikTok atau Facebook. Di sini kita pause dulu. Di sini videonya kena klaim. Bisa lihat di sudut kiri bawah.
due to copyright. Otomatis lagu yang ada di video ini adalah copyright teman-teman. Nah, dia mengakalinya dengan cara memute lagu tersebut atau menghilangkan suara dari video tersebut. Kemudian dia beri reaction. Karena mereka sudah mendeteksi ya, video ini kena klaim hak cipta. Jadi otomatis di saat mereka react, suara dari video tersebut mereka mute teman-teman. Nah, itulah fungsi mengapa kita harus mengupload dulu video-video ini di channel kita agar supaya di saat kita reaction tidak terkena copyright. Nah, dan selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mencoba konten reaction di channel kalian, sebaiknya kalian jangan lupa juga menaruh deskripsinya teman-teman. Jangan selesai reaction kemudian upload dan deskripsinya seperti biasa-biasa aja tanpa menuliskan atau mengisi deskripsi proses pembuatan konten. Ini juga sangat penting teman-teman untuk menghindari konten yang digunakan ulang. Karena kenapa? Dulu saya pernah mengalaminya. Konten berita saya sudah buat sendiri, saya sudah edit sendiri, saya buat narator sendiri, teksnya pun saya buat sendiri teman-teman. Tapi setelah diupload dan ajukan monetisasi, itu ditolak karena konten digunakan ulang. Terus YouTube memberikan pilihan, mereka ingin mengetahui bagaimana kita membuat konten tersebut. Nah, itu alasannya kenapa kita harus menulis deskripsi proses pembuatan konten agar supaya terhindar dari konten yang digunakan ulang. Alhasil, jika kita tidak membuat deskripsi seperti itu, maka YouTube akan menyarankan kita untuk menjelaskan bagaimana konten tersebut dibuat. Seperti contoh video-video yang sudah saya upload. Nah, contoh seperti video ini, saya sudah mengupload sekitaran 2 minggu yang lalu dan mendapatkan view sekitaran 1.600 teman-teman. Nah, meskipun saya sudah dimonetisasi, tapi saya tetap menuliskan deskripsi penjelasan cara membuat konten seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di deskripsi. Nah, seperti ini proses pembuatan konten. Device pertama yang saya pakai, kemudian kedua yang saya pakai, thumbnailnya saya buat pakai apa, aplikasi editor videonya pakai apa, pembicara siapa, dan screen recorder yang saya pakai itu apa. Seperti ini contoh proses pembuatan konten. Sebaiknya kalian mengisi deskripsi video kalian paling bawah seperti ini teman-teman, proses pembuatan konten, agar supaya terhindar ya dari konten yang digunakan ulang, dan YouTube bisa mendeteksi bahwa konten tersebut memang benar-benar kita buat sendiri teman-teman, tidak re-upload atau tidak mengambil konten orang lain. Penting sekali ya ini proses pembuatan konten agar supaya channel kita aman saat ajukan monetisasi. Oke teman-teman, seperti itu dulu video saya kali ini, video yang menjawab pertanyaan viewer saya. Semoga penjelasan saya membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.